Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di dalam kesempatan ini kembali kita melanjutkan membaca dan mempelajari daripada kitab Majalisus Saniyah, syarah dari hadis Arba'in An-Nawawi, karya dari Syekh Ahmad bin Hijaz Al-Fashani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, midarul islami ala hadisi innamal a'malu bin niyati wa hadisi al halalu bainun wal haramu bainun wa hadisi man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun wa hadisi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Midarul islami ala hadisi, perputaran Islam itu berdasarkan hadis innamal a'malu binniyati, hanya saja segala amal itu disertakan niat. Wa hadisi al halalu bainun wal haramu bainun, dan berdasarkan hadis halal itu jelas dan haram itu jelas. Wa hadisi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dan berdasarkan hadis barang siapa yang beramal ia akan satu amalan laisa alaihi amruna, yang tiada di atasnya amal perintah kami atau urusan kami, fahuwa raddun, maka dianya amal tertolak. Wa hadisi, dan berdasarkan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara sebahagian dari baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ia akannya. Jadi Islam, perputaran Islam itu berdasarkan 4 hadis ini. Karena memang apapun tindak tanduk yang dilakukan itu tidak terlepas dari 4 hadis ini. Fakullu wahidin minha rubu'ul islami, maka tiap masing-masing darinya 4 hadis yang disebutkan, rubu'ul islami, itu 1/4 Islam. 1/4 kali 4 maka sempurna. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, law sanaftu mi'ata kitabin la bada'tu fi awwali kulli kitabin bihadzal hadisi. Jika mengarang aku akan 100 kitab, la bada'tu, sungguh aku mulai pada awal setiap kitab bihadzal hadisi, dengan hadis ini. Jadi seandainya mengarang kitab sebanyak 100, maka setiap awal kitab itu dimulai dengan hadis ini. Hadis mana yang dimaksud? Ai innamal a'malu binniyati, artinya hadis innamal a'malu binniyat, wa huwa haditsun azimun, dan dianya hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang agung. Kana salafus salihu yuhibbu naftitaha musannafatihim bihi. Ada salafus salih yuhibbuna, mereka menyukai akan memulai karangan-karangan mereka bihi, dengannya hadis. Kenapa mereka menyukai mengawali karangan mereka itu dengan hadis innamal a'malu binniyat? Tambihan lit-talibi ala husnin niyyati wa ihtimamihi bidzalika.
untuk memberitahukan kepada talib, orang yang menuntut ilmu, ala husnin niyati, kepada baiknya niat, wahtimamihi, dan memberitahukan pentingnya bagi pelajar bidzalika, dengan demikian niat. Jadi untuk memberitahukan bahwasanya sangat penting peranan niat. Wa li'annaha min ajali a'malil qulubi wa ta'atil muta'alliqati biha wa 'alaiha midaruha. Dan karenanya niat min ajali a'malil qulub, sebagian dari semulia-mulia pekerjaan hati, wa ta'atil muta'alliqati biha, dan semulia-mulia taat yang berkaitan, yang berhubungan biha, dengannya hati, wa 'alaiha midaruha, dan di atasnya hati, dan di atasnya di porosnya niat. Wa qala Abu Ubaidah, berkata Abu Ubaidah, laisa syai'un min akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'a wa aghna wa aktsara faidatan wa balagha min hadzal hadisi. Tidak ada satupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'a, paling sempurna, paling lengkap, wa aghna, dan paling kaya, wa aktsara, dan paling banyak, faidatan, nisbah faedah, wa balagha, dan paling bersangatan, min hadzal hadisi, daripada ini hadis. Wa qabala al-kalami alaihi natakallamu ala nuqtatin tata'allaku bitarjamati Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelum berbicara alaihi, di atasnya hadis, natakallamu, kami akan berbicara, ala nuqtatin, di atas satu titik, tata'allaku, yang berkaitan satu titik itu, bitarjamati Sayyidina, dengan sejarah, dengan terjemah atau dengan sejarah Sayyidina Umar bin al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi sebelum musannif bercerita panjang lebar tentang hadis innamal a'malu binniyat ini, beliau terlebih dahulu membicarakan tentang manaqib atau sejarah-sejarah Sayyidina Umar, kapan beliau lahir, kemudian siapa yang memberi beliau panggilan dengan Amirul Mukminin, dan apa kunyah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Fa innahu sami'a hadzal haditsa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Sayyidina Umar, ia telah mendengar akan ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu langsung Sayyidina Umar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa naqulu laisa fi sahabati man ismuhu Umar bin al-Khattab illa huwa. Maka kami berkata, laisa, tiada pada golongan sahabat, manismuhu, orang yang namanya orang itu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, illa huwa, kecuali dianya Umar. Jadi di golongan sahabat itu tidak ada yang bernamanya Umar bin Khattab kecuali dia sendiri. Wa huwa awwalu man sumiya bi amiril mu'minina alal umumi. Dan dianya Umar merupakan awal orang yang dinamakan dengan Amirul Mukminin alal umumi, di atas umum.
Jadi beliaulah yang pertama kali dinamakan dengan Amirul Mukminin. Samahu bidzalika, menamakan akannya Umar bidzalika dengan demikian Amirul Mukminin. Siapa yang menamakan beliau? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim walabidu bin Rubai'ah. Rabi'ah atau Rubai'ah ya. Dan Labib ibnu Rabi'ah. Hina wafada alaihi, ketika datang keduanya kepadanya Sayyidina Umar minal Iraqi, dari Irak. Jadi dari Irak, keduanya itu datang dari Irak ke Madinah. Wakila, dan dikatakan samahu bidzalika. Ini satu pendapat yang kedua, bahwasanya bukan Adi bin Hatim dan Labib bin Rabi'ah yang memberikan panggilan kepada dengan panggilan Amirul Mukminin. Wakila, dan dikatakan samahu bidzalika Al-Mughirah bin Syu'bah, menamakan akannya Sayyidina Umar dengan demikian Amirul Mukminin oleh Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Wakila, dan dikatakan orang juga annahu radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ia berkata, linnasi, kepada manusia, antumul mu'minuna wa ana amirukum, kamu itu adalah orang-orang yang beriman, wa ana amirukum, sedangkan saya adalah pemimpin kamu. Jadi Sayyidina Umar pernah berkhutbah, kemudian dalam khutbah beliau sampaikan antumul mu'minun wa ana amirukum, kamu sekalian adalah orang-orang yang beriman dan saya adalah pemimpin kalian. Maka sejak khutbah itu fasumiya bi Amirul Mukminin, maka dinamakan akannya Umar dengan Amirul Mukminin. Wa kana qabla dzalika yuqalu lahu, dan ada sebelum demikian, dan adalah Umar sebelum demikian dipanggil Amirul Mukminin, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya Umar itu, ya khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai pengganti dari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adalu an tilkal ibarati lituliha, maka berpaling mereka manusia dari demikian ibarat karena panjangnya ibarat. Jadi dahulunya beliau sebelum dipanggil Amirul Mukminin, panggilannya ya khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena terlalu panjang, maka diganti dengan Amirul Mukminin. Wakahu. Wa kannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjuluki akannya Umar bin Khattab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hafsin, dengan Abi Hafsin. Apa yang dimaksud Hafs? Wal hafsul asadu, Hafas itu singa, jadi bapak singa. Wa kana sababu dzalika mara'ahu fihi minasyiddati, dan adalah sebab demikian dinamakan dengan bapak singa atau Abi Hafs, itu sesuatu yang melihat ia Nabi akannya sesuatu fihi dalam dirinya Umar minasyiddati, dari orang yang sangat keras, orang yang kereh. Kama rawahu Zaid bin Aslam an abihi annahu, sebagaimana telah meriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari bapaknya, annahu qala, bahwa sesungguhnya bapaknya berkata,
ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Melihat aku akan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yumsiku uzna farsihi, memegang ia akan telinga singanya kudanya, bi ihda yadahi, dengan salah satu dua tangannya, wa yumsiku bil ukhra uznahu, dan memegang ia dengan tangan yang lainnya akan telinganya Umar. Jadi tangan sebelah memegang singa dan tangan yang sebelah memegang telinganya sendiri. Summa yuthibu hatta yaq'uda alaihi, kemudian melompat ya Umar hingga duduk ya di atasnya kuda. Wa kana mauliduhu radhiyallahu anhu ba'da amil fil bi thalatha asyrata sanatan. Dan adalah lahirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sesudah tahun gajah dengan 13 nisbah tahun. Jadi beliau lahir 13 tahun sesudah tahun gajah. Wa asya 63 sanatan, dan hidup ia 3 dan 60 tahun. Berarti beliau hidup 63 tahun. Wallahu a'lam bishawab.